Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Gorontalo. Saya Fahrul Mahabu dari SMP Negeri 3 Telaga Biru. Sebelah kanan saya Yanti Adamusi SPD dari SD 17 Telaga Biru. Sebelah kiri saya Rosmedian SPD, saya dari SMP 1 Telaga Kabupaten Gorontalo. Kami akan melakukan coaching supervisi akademik untuk pemenuhan tugas modul 2.3. Selamat menyaksikan. Oke Bu, selamat sore. Apa kabar? Luar biasa, kalau Pak sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Oke Bu ya, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh sekali. Oke. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita. Baik, apakah coachingnya sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching memberikan respon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu. Oke ya Bu ya. Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi ya Bu. Kemudian, nah ini pertanyaan, kita masuk pertanyaan pertama ya Bu ya. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Yang pertama itu yang pastinya mendengarkan secara aktif, yang pertama yang kedua hadir secara utuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah kemudian Bu, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu observasi? Yang pastinya hampir sama ya teman-teman. Yang pertama itu dia mendengarkan secara aktif, dia hadir secara seutuhnya dan mengajukan pertanyaan yang berbobot juga. Nah yang terakhir Bu, pertanyaan saya yang terakhir, mungkin di sini kalau pada coaching kali ini indikator yang bagaimana yang Ibu harapkan dalam proses coaching kali ini? Yang pastinya saya akan berusaha coaching ini akan mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi coaching, sehingga ketika melakukan alur pertanyaan kita ini si coaching ini bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Ya. Jadi hanya demikian Bu untuk observasi kita kali ini. Nanti pada coaching semoga lancar ya Bu ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Iya. Halo Yanti, selamat sore. Selamat sore Bro. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semangat ya? Semangat. Oke, kita terus tetap semangat dulu. Oh iya, mana kemarin terus? Oh, saya juga sehat ya, ya. Oh iya, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Pada percakapan kali ini saya berharap apa yang menjadi permasalahan saya sekarang akan mendapatkan solusinya dan kedepannya akan lebih baik lagi dari yang saya sekarang. Kira-kira apa sih yang menjadi permasalahan sekarang saya bertugas di SMP 17 Telaga Biru. Kebetulan sekolah ini ada paralelnya, jadi di paralel ini tempatnya di daerah terpencil. Nah sekarang saya bertugas di sana itu. Jadi pada saat musim hujan seperti ini banyak siswa yang tidak hadir. Makanya saya kesulitan dalam proses pembelajaran karena siswa tidak hadir 100%. Langkah apa yang sudah Ibu ambil dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi? Iya, kemarin saya sudah melakukan memvisit ke rumah siswa. Ternyata mereka terkendala medan di mana rumah mereka berada di balik Menurut Ibu Yanti, apa sih yang
kebetulan saya belum melakukan koordinasi bersama orang tua dengan kepala sekolah, karena sekolah kami itu kepala sekolahnya cuma berada di sekolah itu. Kira-kira selain kepala sekolah dan orang tua, apakah ada lagi orang yang terlibat dengan hal itu yang dilibatkan dalam mengatasi masalah ujian? Ya, saya akan melibatkan teman saya, guru, dan komite, karena komite ini adalah humas kami yang berada di seputaran humas siswa. Menurut Ibu Yanti, apakah rencana tersebut akan berhasil? Insya Allah saya yakin lulus, karena di tahun kemarin saya juga mengalami hal yang sama. Dengan hal demikian saya berkolaborasi dengan orang tua, komite, dan pihak sekolah. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan sukses apa yang menjadi harapan saya. Wah, luar biasa ya rencana Bu Yanti ya. Oh ya, kira-kira itu kapan Bu Yanti akan melakukan rencana eksekusinya, kapan akan dilakukan? Ya, kebetulan di minggu depan ini akan ada ulangan dari semester. Jadi sebelum minggu ini saya akan berusaha akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, dengan teman-teman guru, dan akan mengundang orang tua untuk membahas bagaimana caranya kehadiran siswa ini akan ada di saat proses penilaian harian, agar mereka tidak akan ketinggalan dengan ulangan dan tidak akan berulang di bulan. Selamat ya Bu Yanti. Nanti saya tunggu kabar dari Bu Yanti ya kalau sudah dapat rezeki-rezekinya. Baik. Terima kasih Bu Ros atas waktunya. Oke, sama-sama Bu Yanti. Selamat sore Bu Yanti ya. Selamat sore Ibu Ros. Selamat sore Pak Farun. Tadi Ibu Ros sudah coaching kepada Ibu Yanti. Jadi nanti ini setelah melaksanakan kegiatan coaching, sekarang pasca observasi ya Bu ya. Jadi seperti pada pra observasi tadi, di sini saya juga akan mengajukan kembali pertanyaan-pertanyaan Bu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu capai? Tentunya saya sudah melakukan kegiatan coaching ini sesuai dengan BPK ya Pak ya, di mana tujuan utama saya identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi tadi juga saya sudah melakukan observasi pada saat kegiatan coaching yang Ibu laksanakan. Jadi sesuai pengamatan saya Bu, dari hasil catatan saya, proses coaching yang Ibu laksanakan sudah sesuai dengan alur kita ya Bu ya. Jadi konsep coachingnya juga ada, dan juga Ibu memberikan pertanyaan berbobot dan kemudian merespon jawaban dari coach yang pertanyaan-pertanyaannya, jawaban dari coach yang Ibu coach tadi. Nah sekarang yang ketiga Bu, yang pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, kompetensi apa lagi yang mungkin ingin Ibu kembangkan? Pastinya Pak, saya ingin lebih memahami lagi proses permasalahan konsumen, sehingga kedepannya lebih baik lagi dalam pelaksanaan konsumen, di mana konsumen nanti bisa mengatasi masalah dalam kita. Jadi mungkin di sini juga saya berharap ya Bu ya, untuk sebagai coach kita akan bisa melaksanakan coaching baik kepada teman sejawat, utamanya kepada murid-murid kita ya Bu ya. Jadi terima kasih atas percakapan ini Bu ya. Oke, selamat sore. Halo, selamat sore Pak Farun. Oke, selamat sore Ibu Ros. Terima kasih ya sudah datang. Tadi maaf untuk responnya kayaknya agak lambat ya Bu. Tadi Bu WA ke saya sepertinya ada yang ingin Ibu bicarakan ya. Benar sekali Pak Farun, yang saya ingin. Oke, jadi saya akan menyiapkan waktu apabila Ibu ingin bercerita, berbagi cerita dengan saya. Nah, nanti apa yang Ibu
ingin harapkan ya, Ibu harapkan dalam pembicaraan kita nanti? Jadi Pak Tarun, saya lagi ada permasalahan yang saya harapkan itu saya bisa menemui solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi bisa Ibu ceritakan kronologis permasalahan yang Ibu hadapi seperti apa sih? Begini Pak Tarun, kebetulan saya adalah wali siswa kelas 88 di sekolah saya. Saya mengajar di SMP Kejuruan Keluarga. Nah, di dalam kelas saya itu ada beberapa siswa yang sampai sekarang belum bisa membaca Pak Tarun. Nah, kemudian mungkin ada yang langkah-langkah yang telah diambil dalam menyelesaikan permasalahan itu. Memang beberapa bulan belakangan ini langkah yang saya ambil Pak Tarun, saya berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia sih Pak Tarun atas masalah ini. Jadi itu sudah bagus ya Bu, Ibu berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia. Kemudian menurut Ibu ada yang belum Ibu lakukan untuk mengatasi masalah itu? Ada sih Pak Tarun, kayaknya saya belum melakukan kerjasama dengan orang tua dan keluarga, di mana setelah saya pikir keluarga ini adalah salah satu faktor pendukung supaya anak ini bisa aktif lagi untuk membantu dalam bahasa Pelayu dan bahasa Lampang. Betul Bu, karena keluarga itu merupakan basic ya, dasar dari anak-anak belajar. Kemudian waktu anak itu kan lebih banyak dengan keluarga. Nah sekarang Bu, tadi Ibu sudah menjelaskan untuk rencana Ibu, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Rencananya saya akan melakukan kunjungan ke rumah ini 2 hari ke depan Pak Tarun bersama guru BK. Tentunya saya akan minta izin sama kepala sekolah Pak Tarun supaya ada kolaborasi antara guru BK untuk memvis ke rumah siswa. Betul. Jadi Ibu lebih cepat lebih baik ya Bu. Jadi ketika Ibu akan memvis ke rumah dari siswa Ibu bisa tahu sendiri lingkungan dari siswa tersebut sehingga timbul permasalahan yang seperti ini. Nah, sekarang Bu, menurut Ibu rencana itu apa bisa berhasil? Ini bisa deh Pak Tarun, karena di sini kan kita sudah bersama keluarga, pihak sekolah yang harus bekerja sama para guru, siswa, keluarga. Saya rasa hal yang kita ingin harapkan kita capai ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi di sini mungkin saya bisa ambil kesimpulan Bu, permasalahan dari siswa yang tidak bisa membaca itu sedikit banyak dia ada pengaruh dari keluarga. Jadi kita sebagai guru harus membangun kolaborasi atau komunikasi aktif, komunikasi positif antara guru, kepala sekolah, kemudian guru BK, apalagi guru bahasa Indonesia Bu. Karena pada awal masuk sebenarnya ada tes untuk baca tulis kepada anak-anak didik kita. Di sekolah saya juga begitu Bu. Ada siswa yang tidak bisa membaca, malah dibiarkan dari sekolah dasar ya, dari sekolah dasar. Jadi di sini kita kerjasama Bu ya. Oke. Nah sekarang Bu, setelah permasalahan ini selesai, mungkin ada langkah apa yang Ibu akan ambil selanjutnya? Pastinya seperti yang saya bilang tadi Pak Tarun ke awal, saya akan berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia, melakukan buku bacaan dia. Karena setelah saya pikir ini memang pengaruh dari COVID kemarin Pak Tarun, makanya anak-anak yang tidak aktif belajar dalam kelas secara luring, makanya kemarin kita kan daring, makanya hal ini juga bisa semua. Tapi setelah kolaborasi dengan teman Jawa, bahasa Indonesia, di pihak sekolah dan keluarga, saya rasa hal ini mungkin bisa meningkatkan lagi dari pembelajaran dan siswa. Iya betul. Jadi di sini kita sebagai guru dituntut ya untuk memberikan atau mendapatkan mencari solusi atau strategi yang bisa meningkatkan minat baca kepada siswa. Jadi Bu, terima kasih Ibu sudah mempercayakan saya sebagai teman bicara Ibu. Ibu sendiri sudah mendapatkan solusi. Kemudian mungkin ada dukungan atau mungkin Ibu bisa meminta mengharapkan dukungan dari siapa saja Bu yang Ibu harapkan, atau mungkin dari yang pastinya Pak Tarun dukungan saya harapkan seperti yang saya katakan tadi dari kepala sekolah, dari sekolah keluarga. Tapi setelah berbincang-bincang dengan Pak Tarun ini, saya sudah bisa mencari solusi di mana pemikiran
Pikiran saya terbuka setiap laporan kolaborasi, pihak keluarga juga mempengaruhi dari faktor siswa yang bisa membaca. Jadi saya mengucapkan terima kasih juga Bapak Farun sudah memberikan waktu buat saya mendengarkan permasalahan yang saya hadapi dan memberikan solusi bagaimana cara saya bisa menghadapi siswa saya ini yang tidak bisa membaca sehingga bisa membaca. Terima kasih Pak Farun. Iya, terima kasih. Jadi saya yakin Ibu bisa mengatasi masalah ini ya Bu ya. Semoga ya Pak Farun. Iya, iya. Oke. Maaf Bu Ros, mungkin saya masih ada janji dengan kepala sekolah. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak Farun? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Farun bertemu lagi kita ya. Alhamdulillah Bu. Ya, Pak Farun, saya lihat dari wajah Pak Farun tidak seceria yang kemarin. Apakah Pak Farun punya masalah atau sakit? Ya, kalau sakit tidak sibuk, cuman saya ada sedikit masalah. Namun saya bingung Bu, mau mengutarakannya kemana. Kira-kira Ibu mau jadi teman bicara saya? Iya Pak Farun, jadi saya ada sedikit waktu untuk hari ini kita bisa ngobrol santai saja. Nah, sebelum kita melanjutkan ngobrol kita hari ini Pak Farun, apa yang Pak Farun harapkan sih dari saya? Oke, jadi pembicaraan ini Bu ya, yang saya harapkan saya bisa sedikit berbagi cerita dengan Ibu tentang masalah yang saya hadapi. Iya, nah selain itu apa lagi yang Pak Farun harapkan dari percakapan ini? Jadi selain bisa berbagi cerita, di sini juga saya berharap bisa menemukan solusi ya, menemukan solusi dari pembicaraan ini, menemukan solusi tentang terhadap masalah yang saya hadapi. Ya, nah saya sudah paham dengan maksud dan tujuannya Pak Farun. Nah, kira-kira apa yang Pak Farun ceritakan ke saya? Ya, sebelumnya terima kasih Bu atas waktunya. Begini Bu, saya ada masalah di pembelajaran Bu sebenarnya. Ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas, ada beberapa siswa Bu yang sepertinya tidak interest ya, tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan. Jadi, Pak Farun tadi sudah memberikan gambaran ke saya bahwa masalah ini pada proses pembelajaran. Nah, yang menjadi permasalahan utama ini sih apa yang menurut Pak Farun? Kalau menurut saya untuk permasalahan utama itu, saya ingin mencari titik dari masalah itu Bu. Kenapa mereka siswa ini, yang beberapa siswa ini tidak tertarik dengan pembelajaran bahasa Inggris, begitu Bu. Ya, jadi langkah apa yang telah Pak Farun ambil dalam menyelesaikan masalah ini? Begini Bu, saya pernah dalam pembelajaran itu saya menampilkan video pembelajaran kepada siswa. Kemudian saya melihat, saya mengamati bagaimana respon mereka. Nah, dari situ saya bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika kita menampilkan video atau mungkin media pembelajaran yang bergerak, siswa itu seolah-olah terbuka ya, semangat mereka untuk belajar itu meningkat Bu. Jadi saya merasa mungkin di situ tertitik dari permasalahannya. Iya, jadi tadi pemikiran Pak Farun tadi, apakah ini sudah Pak Farun lakukan? Pernah Bu, tapi saya melakukannya hanya pada satu kelas saja. Jadi saya berpikir mungkin ini jadi solusi, jadi
jawaban dari masalah yang saya hadapi, Bu. Jadi untuk rencana ke depannya agar permasalahan ini tidak terulang lagi, rencana Bapak ke depannya ini gimana? Mungkin kalau untuk rencana, Bu, saya akan untuk metode pembelajaran seperti ini saya akan terapkan tidak hanya di satu kelas yang sudah saya terapkan kemarin, tapi ke semua kelas, Bu. Jadi di sini saya akan lebih banyak mengoleksi, mungkin ya bisa dibilang seperti itu, Bu, mengoleksi mungkin materi-materi pembelajaran yang berbasis dengan internet. Jadi saya akan mengadopsi materi pembelajaran dari internet. Menurut Bapak, apakah rencana ini akan berhasil untuk menyelesaikan permasalahan Bapak ini? Saya pikir seperti itu, Bu, karena sebagai contoh pada satu kelas yang saya terapkan pembelajaran seperti itu, saya melihat respon mereka itu sangat luar biasa, Bu. Jadi saya berpikir dengan metode ini, dengan model pembelajaran seperti itu akan membuka motivasi mereka untuk belajar bahasa Inggris dengan sungguh-sungguh lagi. Jadi mungkin ini nanti akan berdampak pada output. Seandainya Ya. rencana Bapak ini tidak berhasil, apa selanjutnya yang Bapak lakukan? Oke, Bu. Mungkin saya akan mencari alternatif lain untuk pembelajaran yang mungkin tidak jauh beda dari pembelajaran yang sudah saya terapkan, Bu. Jadi mungkin ada pembelajaran yang menggunakan mungkin label atau apa seperti itu yang sudah saya adopsi dari internet, Bu, walaupun tidak menggunakan secara langsung mungkin video pembelajaran. Ya. Jadi setelah permasalahan Bapak dapat solusinya, jadi kapan Bapak akan laksanakan solusi ini? Jadi mungkin kalau untuk waktunya sih, Bu, lebih cepat lebih bagus, Bu, ya, karena kita yang kita harapkan di sini motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris, karena nantinya motivasi ketika mereka ada motivasi mereka belajar bahasa Inggrisnya enjoy, kemudian tidak terbebani, materi pembelajarannya menarik bagi mereka, makanya itu akan berdampak pada output di sini kan nilai-nilai mereka akan meningkat, Bu. Iya, luar biasa pengaruhnya. Iya. Baiklah Pak Farun, luar biasa percakapan kita hari ini. Alhamdulillah Pak Farun sudah menceritakan permasalahannya. Pak Farun pun sudah bisa memberikan solusinya, dan sekarang saya apresiasi Pak Farun dengan rencana-rencana Pak Farun ke depan. Saya doakan semoga sukses dengan apa yang menjadi rencana Pak Farun. Murid-murid Pak Farun bisa menjadi murid-murid yang pintar berbahasa Inggris, ya Pak Farun. Ya, oke Pak Farun. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktu, sudah bisa mau mendengar cerita saya, mau mendengar permasalahan yang saya hadapi. Pak Farun. Ya, jadi waktu saya pun sudah cukup hari ini bersama Pak Farun. Mohon maaf Pak Farun. Ya. Nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu. Semoga kita tetap sehat walafiat. Amin, ya Allah, ya amin. Pak Farun. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.